Berikut 8 keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, puji Tuhan baik, Ibu juga sehat-sehat saja. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Ketua kelas, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebesaran Allah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi, mungkin anak-anak ada yang tahu kebesaran Allah itu apa sih? Berbicara tentang apa begitu? Oke, silakan Eki. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, kebesaran Allah itu berbicara tentang kehormatan, keluhuran, keagungan, kebijaksanaan Allah yang Dia tunjukkan kepada seluruh ciptaannya. Nah anak-anak, kebesaran Allah itu tidak dapat ditandingi oleh apapun, tidak bisa disamakan oleh apapun, bahkan kita sebagai manusia anak-anak. Jadi anak-anak, kebesaran Allah dapat kita lihat melalui kasih-Nya, ciptaannya, kebijaksanaannya, dan kekuasaannya. Nah itu ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, mungkin ada yang tahu tanda-tanda kebesaran Allah itu apa saja? Oke, silakan ganti. Ya, betul sekali. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah sebagai pencipta. Nah, anak-anak, dengan kebijaksanaannya Allah membuat keputusan untuk menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan semuanya yang ada di dunia ini, mulai dari hari pertama hingga sampai pada hari yang ke-6. Ya betul sekali, sampai pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Nah itu ya anak-anak. Berikutnya yang kedua apa? Ada yang tahu kok? Nah betul sekali, yang kedua adalah Allah sebagai sumber kehidupan. Nah anak-anak, setelah Tuhan Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, Allah tidak sampai di situ saja anak-anak. Allah terus memberikan kehidupan bagi isi dunia, yaitu kita sebagai manusia dan seluruh ciptaannya anak-anak. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia terus dipelihara, apa yang kita butuhkan Tuhan pelihara kita. Oke, baik anak-anak, berikutnya yang ketiga adalah Allah sebagai penyayang dan pengasih. Nah anak-anak, tidak ada manusia berdosa yang pernah melihat wajah Tuhan Allah. Mungkin kita selama ini pernah nonton film Tuhan Yesus, ya itu kita lihat, namun itu bukan wajah Tuhan yang asli. Nah anak-anak, sekalipun kita tidak melihat wajah Tuhan Allah, namun Allah menyatakan kasih-Nya melalui perbuatan-Nya yang penuh kemurahan kepada manusia. Nah anak-anak, pernyataan dan pengunjuran sifat Allah yang maha murah dan pengasih itu kita bisa lihat di Alkitab. Contoh-contohnya itu pembebasan bangsa Israel itu adalah bukti Tuhan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan sebagai penyayang dan pengasih. Nah anak-anak, contoh yang kedua yang kita lihat dari Alkitab yaitu keselamatan keluarga dari air bah. Nah itu adalah bukti bahwa Tuhan penyayang dan pengasih. Nah anak-anak, berikutnya kita akan belajar tanda-tanda kebesaran yang keempat, yaitu Allah sebagai pelindung. Nah anak-anak, dalam perjalanan hidupnya manusia tidak pernah lepas dari perlindungan Tuhan. Nah anak-anak, saat ini kita membutuhkan hal yang sama seperti Raja Daud, yaitu perlindungan yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah anak-anak, ketika dunia ini penuh dengan berbagai banyak permasalahan, persoalan yang kita hadapi, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, tempat kita meminta pertolongan dan
persoalan yang tidak bisa diatasi, atau masalah yang anak-anak hadapi, anak-anak harus meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Oke, baik anak-anak, selanjutnya tanda-tanda kebesaran Allah yang kelima itu adalah Allah sebagai orang tua. Dan anak-anak, anugerah itu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia ada berbagai kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita lakukan, namun Allah tidak marah. Allah menghadirkan pendamai manusia dengan dirinya, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, Tuhan Allah mengorbankan putra Tuhannya untuk datang ke dunia, disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Anak-anak, melalui diri Yesus Kristus, anak yang tunggal demi keselamatan dan pengampunan bagi dosa manusia. Itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun bagi kita manusia. Itu adalah anugerah yang terbesar yang telah Tuhan berikan bagi manusia dan dunia ini. Nah, itu anak-anak yang kita belajar hari ini. Mungkin ada yang tidak mengerti apa yang disampaikan atau ada yang bertanya, silakan. Yang tidak ada atau semuanya tidak paham kok. Oke, baik. Jadi anak-anak, setelah menyimpulkan materi kita hari ini, mungkin ada yang menyimpulkan materi kita hari ini. Ada kok? Oke, jadi anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini bahwa kebesaran Allah adalah kehormatan, keluhuran, kemegahan, kemuliaan, kejayaan, dan keraguan Allah yang Dia temukan kepada seluruh ciptaannya. Nah, anak-anak, kebesaran Allah tidak dapat ditandingi oleh apapun, atau bisa disamakan oleh apapun itu, baik kita sebagai manusia. Nah, anak-anak, tanda-tanda kebesaran Allah yaitu yang pertama, Allah sebagai pencipta yang menciptakan segala yang ada di dunia ini, yang menciptakan yang menjadi yang tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, Allah sebagai sumber kehidupan, ketika Tuhan Allah sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, Dia tidak berhenti menciptakan segala manusia yang ada, terus memelihara kehidupan seluruh ciptaannya. Nah, anak-anak yang berikutnya adalah Allah sebagai kehidupan dan kehidupan. Anak-anak, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah sampai saat ini kita masih bernafas, kita masih diberikan tenaga untuk melakukan segala sesuatu bila menjalani kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga melakukan perlindungan kita dengan ada beberapa kita menjadi tempat perlindungan kita, ketika kita menghadapi persoalan atau tantangan dalam kehidupan ini, yang menjadi tempat perlindungan kita adalah kepada Tuhan. Anak-anak, kita juga sebagai manusia ada di dalam kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Namun Tuhan sudah mengasihi anak-anak. Tuhan mengasihi kita, memberikan keselamatan bagi kita, yaitu melalui Tuhan yang sudah terjadi ini, Dia rela mati, disalibkan, agar kita sebagai manusia dibebas memiliki keselamatan. Untuk anak-anak yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang disampaikan hari ini anak-anak dapat memahaminya dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak. Oke, anak-anak dalam satuan juga akan memberikan tugas rumah. Nanti di depan anak-anak untuk anak-anak tuliskan dan atau ungkapkan tentang pengalaman kebesaran dalam Yesus Kristus. Itu adalah menjadi nanti di depan anak-anak silakan untuk ini. Baik anak-anak, jadi satuan